Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya hormati dan saya muliakan, syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dalam agenda rutin kajian setiap malam Senin yang diadakan dan diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Meranggen. Dan pada malam hari ini bertempat di Masjid Al-Fatah. Jadian kita memohon kepada Allah mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh di sisinya. Kemudian ilmu yang kita pelajari bersama-sama bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan siapapun yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk materi pada malam hari ini kita masih melanjutkan tafsir surah Al-Buruj, surah yang ke-85. Kemudian kita sambung dengan surah Al-Tariq, surah yang ke-86. Surah Al-Buruj sampai ayat 19. Sekarang kita di ayat 19. Kita baca bersama-sama. Saya mulai, nanti dituturkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Fi lawhin mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa.
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا sampai surah Al-Tariq ayat yang terakhir yang ke-17. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita menyelesaikan dulu penjelasan 4 ayat di surah Al-Buruj, surah yang ke-85. Setelah di ayat yang ke-17 dan 18, sedikit Allah menyinggung tentang Firaun dan kaum Samud. Firaun beserta bala tentaranya yang telah dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat yang lain, di surah-surah yang lain disebutkan bahwa Allah menenggelamkan Firaun di lautan. Kemudian kaum Samud, Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, membinasakan mereka dengan tawiyah, dengan satu suara yang keras. Dalam ayat lain disebutkan rojofah, ada semacam gempa yang itu semua menjadikan mereka binasa. Pertanyaannya, kenapa mereka dibinasakan? Maka dijawab oleh Allah, balil ladzina kafaru fi tadbir. Akan tetapi orang-orang kafir itu, orang-orang kafir tersebut senantiasa dalam pendustaan. Mereka mendustakan, kemudian diingatkan, mendustakan, diingatkan lagi, mendustakan lagi, diingatkan lagi, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Jadi bukan ujuk-ujuk Allah langsung membinasakan mereka, tidak. Karena Allah itu tidak akan pernah menyiksa satu kaum sebelum mereka diberi ayat. Allah tidak akan pernah membinasakan satu kaum sebelum mereka tahu kebenaran secara pasti. Setelah mereka diberitahu kebenaran tersebut, kemudian mereka tetap berada dalam pendustaan, sehingga itu yang menjadikan mereka dibinasakan. Jadi sudah mendustakan, diingatkan, belum mendustakan, dan sampai satu batas waktu tertentu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Jadi Allah sama sekali tidak zalim. Allah wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabb itu tidak pernah
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Maka kalau ada makhluk disiksa, itu sebenarnya makhluk itu sudah, bahasa kita itu sudah melampaui batas. Terlalu, bukan terlalu lagi normal. Jadi kalau makhluk itu insaf tidak akan disiksa oleh Allah. Atau sudah berkali-kali diberi peringatan, tapi mereka tetap berada di dalam kekufuran. Cek, maupun itu. Saya bawa soal rumah. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Allah tidak akan pernah menyiksa suatu kaum kecuali kalau sudah melampaui batas, sudah diingatkan tetap berada dalam kekufuran, sudah diingatkan tetap berada dalam pendustaan. Karena memang Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba siapapun. Allah tidak akan pernah zalim. Kemudian Allah mengatakan wallahu li wara'il muhit. Allah meliputi di belakang mereka. Artinya apa? Allah mengetahui mereka. Allahu ahata bihim ilman wa qudratan. Allah meliputi mereka baik secara pengetahuan maupun secara kekuasaan. Secara pengetahuan, makhluk itu tidak bisa lepas dari pengetahuan Allah. Kita tuh tidak bisa lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Itu kan sudah komplit tadi. Kalau merupakan sifat-sifat dari Allah. Allah tahu, selalu tahu. Allah mendengar, selalu mendengar. Allah melihat, selalu melihat. Tidak pernah itu hilang, tidak pernah. Kalau di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-10, ayat ke-10. Sawa'un minkum, sama saja dari kalian. Man, bagi Allah. Bagi Allah sama saja dari kalian. Man asarrul qawla, orang yang melirikkan ucapan. Wa man jahara bihi, dan orang yang mengeraskan perkataan. Wa man huwa mustafhim bil lail, orang yang bersembunyi di malam hari. Wa sariqum bin nahar, dan orang yang menampakkan diri di siang hari. Ucapan lirih ataupun keras bagi Allah sama jelasnya. Karena apa? Sifat mendengar Allah kan Maha mendengar. Allah itu Maha mendengar, berarti Allah punya sifat mendengar. Sifat mendengar Allah itu tidak terpengaruh oleh suara. Beda dengan makhluk. Makhluk itu bisa mendengar, itu ada beberapa komponen yang harus terpenuhi. Pertama, alat mendengar. Telinga lagi, telinga. Syarat telinga bisa mendengar apa? Sehat. Punya telinga, kalau telinganya nggak sehat, susah mendengarnya. Yang ketiga, ada gelombang suara. Ada gelombang suara, baru manusia itu bisa mendengar. Kalau punya alat telinganya sehat dan bisa digunakan untuk mendengar. Tapi kalau nggak ada gelombang suara, bisa mendengar. Misalnya saya di sini panjenengan bisik-bisik, tapi jam 9 kok jadi rampung-rampung. Jadi dengan bisik-bisik saya nggak dengar, karena apa? Nggak ada gelombang suara yang saya tangkap. Tapi bagi Allah nggak perlu gelombang suara. Jadi Allah itu maka mendengarkan sama saja bagi Allah dari kalian itu yang mendengar, yang melirikkan suara atau yang mengeraskan suara, bagi Allah jelas. Suatu kali Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ini menjadi sebab turun ayat surah Al-Mujadilah ayat pertama. Di ayat Mujadilah itu di juz ke-28. Yang pertama itu, laqad
laqad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang membantah engkau wahai Muhammad terkait suaminya. Ini kaitannya dengan masalah zina. Ada seorang perempuan datang pada Rasulullah, mengadukan kalau suaminya menzina dia dan seterusnya ceritanya dalam masalah zina. Nah kemudian Allah menjawab, Allah telah mendengar. Aisyah mengatakan ini, demi Allah, saat itu saya berada di ruangan yang sama dengan wanita itu. Hanya saja saya agak minggir. Dia mengadu pada Rasulullah dengan suara yang lirih, kemudian Aisyah agak minggir. Kalau misalnya Rasulullah dan wanita ini di sini, kalau wanita itu mengadu pada Rasulullah, Aisyah di situ. Aisyah mengatakan, demi Allah, saya yang satu ruangan saja tidak dengar, tapi Allah yang ada di atas arsy mengatakan, laqad sami'allah, Allah telah mendengar. Ini namanya tadi seperti disebutkan, wallahu min wara'ihim muhit. Allah itu meliputi dari belakang mereka. Qad ahata bi'ilmi, qad ahata bihim ilman. Secara pengetahuan Allah mengetahui. Kemudian muhit itu juga bisa dimaknai qad ahata bihim qudratan. Qad ahata bihim qudratan. Allah meliputi mereka dengan kekuasaan. Artinya apa? Tidak ada orang yang bisa lepas dari kekuasaan Allah. Bapak Ibu, di alam semesta ini tidak ada makhluk yang bisa melakukan sendiri murni atas keinginannya. Kita duduk di sini, sebelum kita ingin duduk di sini, itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allah. Dan kalian tidak bisa berkehendak kecuali kalau Allah menghendaki. Maka setiap perbuatan makhluk, setiap yang terjadi di alam semesta itu atas kehendak Allah, qudratan, secara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seperti itu, Bapak Ibu, Allah tahu, Allah mengetahui ucapan kita, mengenai perbuatan kita, dan kita tidak bisa lepas dari Allah. Maka tidak ada cara untuk lari dari Allah kecuali kepada Allah. Jadi kalau kita mau selamat dari siksa Allah itu, ya larinya kepada Allah, jangan malah menjauh. Beda kalau kita takut dari ular, kan lari menjauh nih, lari menjauh. Kita takut dari singa, lari menjauh. Kita takut dari orang gila, lari jauh. Tapi kalau takut kepada Allah, jangan menjauh. Justru kalau kita takut kepada Allah, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjauh, kita nggak akan bisa selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La malja'a minka illa ilaika. Itu salah satu doa sebelum tidur. La malja'a minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung darimu ya Allah kecuali kepada. Wallahu min wara'ihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Bal tetapi huwa Al-Qur'an itu Qur'anun. Huwa Al-Qur'an, Qur'an bacaan Majidun yang mulia. Yang mulia di sini ditafsirkan bahwa Al-Quran itu wasi'ul ma'ani atau wasi'ul ma'ani azimuha kathirul khairi wal ilmi. Al-Quran itu diberi sifat majid, agung. Itu maksudnya maknanya luas dan maknanya agung. Kemudian Al-Quran itu syarat dengan ilmu dan kebaikan. Kathirul khairi wal ilmi. Al-Quran itu syarat dengan ilmu dan kebaikan. Maka dalam sebuah hadis terkait masalah kebaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, salah satu tandanya Allah
pahamkan dia pada agama. Orang itu kalau paham pada agama ngerti Qurannya. Orang itu kalau paham agama ngerti Qurannya. Dia harus tahu. Gak mungkin orang itu paham agama kecuali tahu Al-Quran, karena sumber agama apa? Al-Quran. Jadi kalau Allah Rasul mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan, Allah pahamkan pada agama, berarti paham Al-Quran, paham Sunnah. Setelah itu dari Al-Quran dan Sunnah muncul fikih kan pemahaman. Maka kalau orang nggak paham Al-Quran, nggak mungkin dia bisa paham dengan baik masalah agama. Dan Al-Quran itu majid, katsirul khairi wal ilmi, dan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran itu bapak-bapak dan ibu-ibu sangat-sangat luas. Tidak akan pernah orang itu mendalami Al-Quran sampai tepinya. Maka diungkapkan bahwa Al-Qur'anu bahrun la sahila lahu. Quran itu ibarat lautan yang tak bertepi. Dan semakin diselami, orang menyelam mendalami Al-Quran semakin dalam. Maka Al-Quran itu macam-macam. Karena orang utama tafsir. Tafsir ini kan macam-macam. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ma'qul. Kemudian ada tafsir itu yang hanya menyelami masalah apa? Ma'ani, ilmu-ilmu retorika bahasanya, dipahami dari sisi retorika bahasa. Kalau bil ma'qul itu kan dipahami dari sisi riwayat. Ada tafsir itu yang memahami dari retorika bahasa dan dari i'rabnya. Ada tafsir itu dipahami dari sisi politis, termasuk oleh para ulama yang mengklasifikasikan kitab tafsir siasi, kitab tafsir politik itu pilihan Quran kalangan Syahid Sayyid Qutb dan lain sebagainya. Maka tidak pernah Al-Quran itu bisa dipahami seorang sampai ke atasnya. Maka di sini disebutkan bahwa Al-Quran Majid salah satu maknanya adalah katsirul ilmi. Maka bapak-bapak, semangat yang kita ambil adalah kita harus senantiasa punya semangat untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu kan sebagai huda, memang dia Quran bagi bacaan, tetapi fungsinya itu sebagai huda. Membaca Al-Quran itu ibadah. Tapi sekedar kita membaca, kita berarti belum memfungsikan Al-Quran itu. Kalau sekedar baca kan belum tahu mana, kan kita nggak tahu isinya apa. Kita baca misalnya surah ayat-ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bisa baca, tapi kita tidak tahu oh ini ternyata ayat yang mewajibkan puasa kecuali kalau kita pelajari. Nah, maka fungsi Al-Quran yang sebagai hudan lil muttaqin, juga disebutkan hudan linnas. Fungsi itu baru bisa kita munculkan ketika kita mempelajari Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita belajar, dan di situ letak keberkahan dari Al-Quran. Selain tadi bahwa membaca Al-Quran sendiri merupakan ibadah yang punya pahala besar, tapi sekedar membaca berarti kita belum memfungsikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Fi lawhim mahfuz, di lauh mahfuz. Ini Al-Quran yang asli itu ada di lauh. Lauh itu lembaran. Mahfuz itu yang terjaga dari perubahan, terjaga dari tangan-tangan yang bisa merubahnya. Kalau di dunia memang Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan dzikr Al-Quran. Dzikr disebut peringatan, itu maksudnya Al-Quran. Wa inna nahnu lahafidun, dan kamilah yang menjaganya. Maka Al-Quran itu
yang ada di dunia ini sama sekali tidak bisa dirubah-rubah. Kalau ada orang yang ingin merubah, pasti ketahuan. Beda dengan kitab yang lain tadi. Kalau kitab yang lain kan ada versi bahasa ini, bahasa Jawa, ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Batak, gitu kan. Nanti kalau di luar negeri ya, kalau di Inggris ya versi bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya macam-macam. Di Inggris ya bahasanya Inggris. Kalau di Amerika ya Inggris versi Amerika. Di Australia Inggris Australia. Tapi kalau Al-Quran yang namanya Al-Quran ya bisa. Beda antara Al-Quran dan terjemahan. Yang punya sifat-sifat khusus sebagai mukjizat, Al-Quran yang berbahasa. Kalau ada orang yang mencoba mengadil merubah mentakwil Al-Quran ada, tetapi tetap akan ketahuan. Kenapa? Ada dua, para ulama menjelaskan Allah menjaga Al-Quran itu dari dua jalan, fis sudur was sutur. Fis suduril khufat, di dalam hati para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran kan jutaan orang, dan hafalannya sama. Hafalannya sama. Di Indonesia itu kalau ada hafid hafal Quran, entah seluruhnya atau sebagian, itu kalau suruh baca di semua orang yang lain yang juga hafal sama. Kelewat satu huruf ketahuan, keliru satu harakat juga ketahuan. Maka salah satunya cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran dalam hatinya orang-orang yang hafal Al-Quran. Yang kedua, fisutur, di kertas. Berapa, kalau kita misalnya kita ada berapa triliun eksemplar Al-Quran, dari yang model kecil, model sedang sampai model yang besar. Ada yang 1 meter itu, yang biasa untuk imam, 1,5 meter atau 1 meter kan besar itu ada. Itu dijual 3%. Biasanya Quran untuk sholat tahajud diletakkan di depan, nanti kalau pas sholat baca itu kan bisa kelihatan. Dan itu cara Allah menjaga Al-Quran. Itu Quran yang di dunia. Quran yang di Lauh Mahfuz terjaga, benar-benar terjaga. Tidak ada yang bisa merubah-rubahnya. Itu salah satu dari keistimewaan Al-Quran. Maka surah ini, surah Al-Buruj, itu ditutup dengan menegaskan bahwa Al-Quran itu terjaga minat tahyir, baik yang di Lauh Mahfuz maupun yang di dunia. Kalau di Lauh Mahfuz sama sekali tidak ada yang bisa merubahnya. Tapi yang di dunia, kalau ada orang yang berusaha merubah akan diketahui, sehingga keautentikan atau keaslian Al-Quran itu tetap terjaga dari sejak Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, sampai masa yang akan. Kemudian kita masuk ke surah At-Tariq, surah yang ke-86. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan bersumpah, dengan menyebutkan ayat kauniyah, ayat-ayat kosmos, ayat-ayat alam semesta yang terpampang di hadapan kita. Allah berfirman, was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan demi at-thariq. Wa ma adraka mat-thariq, tahukah engkau apa at-thariq itu? An-najmut tsaqib, bintang yang bercahaya terang. Jadi Allah mengawali surat ini dengan menyebutkan salah satu dari jejak kekuasaan Allah pertama. Salah satu dari jejak keberadaan Allah dulu. Dan jejak keberadaan Allah ini menunjukkan jejak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alam semesta ini kan, adanya alam semesta ini bagi kita orang beriman itu tanda kalau Allah ada. Kita tidak berpaling
paham seperti orang yang berpaham bahwa sesuatu yang ada itu harus bisa dideteksi oleh indera, baik dilihat, kalau tidak bisa dilihat ya didengar, kalau tidak bisa didengar ya diraba, kalau tidak bisa diraba ya dicium, dibau. Nah, ada orang yang berpendapat itu, sehingga orang yang berpendapat seperti ini akan mengatakan Allah nggak ada karena apa? Allah nggak bisa dilihat, Allah nggak bisa didengar, Allah nggak bisa diraba, Allah nggak bisa dicium. Ada nggak yang mencium Allah? Nggak ada, nggak bisa dibau. Tapi teori ini teori yang baru, karena tidak semuanya yang ada itu tunduk pada indera. Artinya yang ada itu belum tentu bisa dideteksi oleh indera. Bahkan sesuatu yang paling dekat dengan kita tidak bisa dideteksi dengan indera. Apa yang paling dekat dengan kita? Yang tidak bisa dideteksi dengan indera. Jangan bilang kentut loh. Kalau kentut itu bisa dibau, bisa dideteksi. Gak kelihatan gak bisa. Roh itu loh. Kalau dengan indera mata, roh kita warnanya apa? Bau. Roh kita baunya apa? Kalau kita dekat dengan orang kok bau kecut, itu bukan bau rohnya, bau keringatnya itu nih. Roh kita diraba. Kalau kita bisa meraba, yang kita raba fisik, bukan roh. Kalau kita bisa mendengar suara dari seseorang, itu suara fisiknya, bukan suara rohnya. Jadi roh itu kita yakin ada. Maka kalau dalam film-film itu, film-film Indonesia, kalau orang mati rohnya kan keluar itu nih. Terus rohnya kaget. Kalau fisik saya diam saja kenapa? Itu gambarannya kan rohnya keluar gitu nih. Itu gambaran dalam film nih, untuk mengilustrasikan roh keluar. Tapi biasanya kalau dalam film itu rohnya keluarnya selalu enak, padahal ada gambaran yang gak enak. Rohnya itu disemprot sama malaikat, dicabut dengan keras. Wan-nazi'ati gharqa. Malaikat itu kan rohnya disemprot, dicabut dengan sekeras-keras sampai ke sana. Bagaimana kita mengenal Allah? Jejak yang ada di alam semesta, bahkan ada dalam diri kita. Alam semesta ini Bapak Ibu penuh dengan jejak keberadaan Allah. Dan mau gak mau kalau orang itu berpandangan objektif mengakui Allah. Dalam satu cerita, ada seorang Arab Badui ditanya, "Bima ta'rifu rabbak?" Bagaimana caramu mengetahui Rabbmu, mengetahui pengiran Allah? Kok kamu tahu kalau Allah itu ada? Maka Arab Badui mengatakan, "Innal bu'rata la tadullu 'alal ba'ir." Kotoran unta itu menunjukkan kalau ada unta. Benar atau tidak? Benar ya? Kalau ada kotoran unta ya berarti ada unta. Nggak mungkin kotoran unta tumbuh dari tanah. Wa inna atharul qadam la tadullu 'ala al-masir. Jejak kaki itu menunjukkan kalau ada perjalanan. Kalau kita tahu ada jejak di tanah, oh berarti tadi ada orang jalan di sini. Wa inna as-samaa'a bi burujiha. Langit dengan gugusan-gugusan bintangnya. Wal arda bi fijajiha. Bumi dengan jalan-jalannya. Wal bihar bi amwajiha. Lautan dengan ombak-ombaknya. Ala tadullu 'alal wahidil qahhar. Tidakkah ini menunjukkan zat yang Maha Esa lagi Maha Kuasa? Jadi alam semesta ini bahasa Allah untuk menegaskan Allah itu ada. Meskipun kita di dunia nggak akan bisa melihat Allah, karena kita nggak akan kuat. Saya pernah ceritakan Nabi Musa kan pengen lihat Allah, sebelum lihat kan dia bisa, nggak akan kuat kita melihat. Tapi nanti di akhir surga, insya Allah ahli surga itu akan melihat Allah di surga, dan itu merupakan nikmat yang paling besar.
Maka di sini Allah mengatakan wasamai wal tariq wa ma adraka wat tariq an-najmul thaqib, menyebutkan ayat-ayat kosmos, ayat-ayat alam semesta untuk menegaskan bahwa Allah itu ada. Selain juga menunjukkan akan ada pesan yang disampaikan dan pesan itu penting. Sering kami sampaikan bahwa sumpah yang disebutkan Allah itu sebagai awalan bahwa pesan yang akan disebutkan setelahnya itu bukan perkara remeh. Karena sumpah itu kalau dalam bahasa Arab itu termasuk muakkidah, termasuk frasa yang digunakan untuk memberikan kesan penting pesan yang setelahnya. Kalau misalnya kalau dalam bahasa Indonesia apa nih? Kalau kita pengen menegaskan kalimat itu penting, ini berita yang akan saya sampaikan penting dia. Kita kan menggunakan kata banget, oke? Penting banget. Kalau di Jawa Timur orang penting ini, penting ini. Tapi dalam bahasa Arab salah satu caranya dengan sumpah. Sumpah, kemudian nanti pesan yang akan disampaikan itu. Pesannya apa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu, sungguh. In kullu nafsin, sungguh setiap jiwa itu. Ini asalnya inna, tapi kemudian ditakhfif jadi in. Tapi artinya tetap sungguh. Sungguh setiap jiwa itu memiliki penjaga yang menjaga. Penjaga di sini yang dimaksudkan adalah para malaikat pencatat amal. Yang disebut di surah Al-Infitar juga disebutkan. Wa inna 'alaikum lahafidin, dan sungguh pada kalian itu ada para malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, para malaikat itu mulia-mulia dan menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi setiap jiwa itu ada malaikat yang menjaga. Yang malaikat penjaga itu bukan hanya sekedar menjaga. Malaikat penjaga itu kan ada, pertama ada yang disebut tadi kiraman katibin, malaikat yang mulia dan penulis, mereka nulis. Ini juga yang disebutkan dalam ayat surah Al-Qamar. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut yang terlafazkan kecuali ada raqib dan raqib itu apa? Raqib itu malaikat yang selalu mengawasi, atid malaikat yang selalu menunggu. Jadi nyuwun sewu, dulu kita di SD kan raqib itu yang mencatat amal baik, atid yang mencatat amal jelek. Gitu kan ya? Malaikat itu ya tugas, kalau mencatat ya tugasnya mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Jadi raqib, atid itu sifat malaikat. Raqib yang selalu mengawasi, atid yang selalu menunggu. Berarti kan tidak pernah meninggalkan. Jika tidak ada waktu 1 menit pun kita bisa lepas dari pengawasan malaikat. Dan malaikat itu Bapak Ibu diberi kemampuan oleh Allah, la yafturu, tidak pernah lelah dalam melaksanakan tugasnya. Tidak pernah lelah. Yang tugasnya tasbih terus, yang tugasnya pikir tugasnya sujud terus. Mereka nggak pernah lelah. Kalau lelah bahaya nih. Malaikat lelah bahaya. Kalau yang lelah malaikat pencatat saja kalau lelah ya kita agak diuntungkan. Seandainya lelah nih. Kalau yang lelah itu malaikat terdiam sangkakala. Dan saya mau malaikat turun. Sekarang terus sangkakala itu posisinya gimana? Sekarang lagi ngapain? Sudah ini. Jadi terompetnya itu sudah dimasukkan di mulut. Nunggu perintah. Kalau lelah terus nesu nih. Tapi alhamdulillah malaikat memang diciptakan oleh Allah. La yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka. Justru sekarang posisinya
teropat sudah dimasukkan di mulut, tinggal nunggu perintah. Waktunya nanti perintah langsung nggak tahu suaranya, kalau saya juga nggak tahu. Jadi bukan malaikat nggak gini, sesuai. Terus terobatnya di sana sini. Itu nak kita loh ya. Jadi ingkulu nafsin lamma 'alaiha, maka ini Bapak-bapak, kalau kita tahu bahwa setiap kita itu ada malaikat yang menjaga kita, kemudian penjagaan itu dalam bentuk mencatat amal perbuatan dan ucapan kita, maka hati-hati. Kita harus ekstra hati-hati. Gak ada perbuatan kita yang lepas dari catatan, baik buruk. Sehingga hakikatnya gini, sebenarnya yang mengisi buku catatan kita siapa? Yang ngisi siapa? Kita. Yang mendektekan kita. Yang mendektekan kita. Malaikat tugasnya hanya, dan malaikat itu tidak punya afiliasi. Menurut saya sing disenengi itu sebelum sampai toh, sing dianyeli itu sebelum elek-elek toh, nggak punya tugasnya mencatat ya sudah. Malaikat itu pada akhirnya cuma mereka memang memintakan ampun untuk orang yang beriman. Tapi dalam masalah catatan mereka nggak nambah-nambahi, tidak mengurangi. Maka tadi ketika kita tahu bahwa malaikat itu selalu menjaga kita, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat, karena tidak ada perbuatan kita, ucapan kita yang lepas dari perhatian malaikat dan dari pencatatan malaikat yang namuna atau. Kemudian Allah menyindir orang-orang kafir yang merasa yang tidak yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Khususnya Allah mampu akan menghidupkan lagi manusia. Jadi kaitannya mulai ayat yang ke-5, itu kaitannya dengan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Kalau urutannya gini, para malaikat mencatat amal kita, nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Lah, di sisi ini banyak orang yang nggak percaya. Nah, nanti kapan kita mau pertanggungjawabkan di akhirat? Loh, apa akhirat itu ada? Kan gitu kan ya? Alurnya gitu. Apa akhirat itu ada? Oh, saya nggak percaya. Maka ketika nggak percaya, Allah menegur orang-orang yang nggak percaya ini. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indahu. Silakan manusia itu melihat, memperhatikan dari apa dia dulu diciptakan. Kemudian dijelaskan oleh Allah. Terus nggak usah mikir lah. Khuliqa mimma indahu. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Artinya manusia itu diciptakan dari sesuatu yang sama sekali tidak mirip manusia. Gitu betul. Kalau lampanya dengan sami kita itu mirip dengan asal kita nggak? Nak mirip berarti apa? Gila nih. Iya, kalau kita itu mirip dengan asal kita, gila nih. Karena apa? Dalam ayat yang lain disebutkan mimma imanin, dari air yang hina, air yang mengisinya. Maka manusia yang tidak percaya terhadap kekuasaan Allah, kalau Allah nanti mampu untuk membangkitkan manusia yang sudah mati sekian ribu tahun, mereka sudah jadi tanah, ada yang tinggal pulang-pulang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membangkitkannya. Kalau nggak percaya, silahkan perhatikan dari mana dia diciptakan. Dan ini diyakini, Pak. Masalah asal muasal penciptaan manusia itu ilmu sains membenarkan. Kalau di dalam Al-Quran kan barangkali pesan teori nih, tapi ilmu pengetahuan membenarkan, dan itu sudah dipraktekkan. Maka misalnya ada inseminasi buatan, pembuahan buatan, kan ada model
bayi tabung tadi. Bayi tabung itu cuma ada, kalau dalam Islam ada aturannya. Kalau orang-orang Islam nggak tahu aturan. Kalau dalam Islam itu bayi tabung itu pertama sel sperma dan sel telur itu harus berasal dari pasangan suami istri yang sah. Nggak boleh jalur dari wong liya, nggak boleh, karena nanti kaitannya dengan asal. Kemudian pembuahan itu terjadi ketika pemilik sel masih hidup, nggak boleh setelah mati. Misalnya, kan sekarang ini Pak, ada model pembekuan sel, dibekukan, betul itu bisa dibekukan dengan teknologi tadi dibekukan. Nanti ketika pengen itu, saya pengen, ketika pengen bisa inseminasi buatan, dibuat. Maka pernah kami ditanya, ada seorang suami, ada sepasang suami istri tidak lama nggak punya anak, kemudian mencoba program bayi tabung. Nah ini kan selnya sel spermanya kan sama sel telurnya kan diambil lagi, nah, kemudian dibekukan dulu. Nah ternyata kemudian jadi laki-laki meninggal. Nah setelah itu kalau si ibunya bapak ini, ibunya suami yang meninggal, bukan istri yang ibunya, itu mengatakan ya sudah, kalau sudah seperti itu nggak usah dilanjutkan karena yang laki-laki sudah meninggal. Kan nggak mungkin dibingkai, nggak mungkin kan orang meninggal kan bisa buang. Kemudian ternyata si istri itu sudah terlanjur melakukan pembuahan dengan sel spermanya dibuahkan ke sel telur dan benar terjadi. Kan itu dibuahkan di luar rahim, setelah nanti terbuahi baru dimasukkan ke dalam rahim. Nah karena sudah terlanjur ya sudah. Tapi sebenarnya tidak boleh kalau laki-laki sudah meninggal. Kalau sudah terlanjur itu tidak apa-apa. Artinya sudah terjadi gitu. Karena kalau otomatis nanti dibatalkan kan harus membunuh satu nyawa. Jadi terkait masalah asal muasal manusia yang disebutkan dalam Al-Quran itu, ilmu saya mengakui bahwa manusia itu dulu berasal dari sel telur dan sel sperma yang kemudian jadi satu, berproses jadi nutfah selama 40 hari. 40 hari berikutnya alaqah, 40 hari berikutnya mudghah, lalu setelah 120 hari diberi nyawa, lalu tumbuh kemudian jadi bayi dan lahir. Nah manusia yang umur itu disuruh lihat kamu dulu dari mana. Kalau Allah dan yang mampu menciptakan manusia dari barang seperti itu, kemudian jadi manusia yang indah. Kalau perempuan yang cantik, kalau laki-laki yang ganteng, gagah. Kalau Allah mampu menciptakan manusia dari barang seperti itu, kalau cuma mengulangi itu lebih gampang. Meskipun bagi Allah itu gampang semuanya, tapi bahasa kita lebih gampang. Bahasa kita bagi Allah nggak ada sama sekali sulitnya. Kalau lebih gampang itu kan kayaknya ada kesulitan sebelumnya. Tapi bagi Allah gampang semuanya, sama sekali nggak ada kesulitan. Tapi logika kita mengatakan kalau mengulangi itu lebih gampang. Itu maksud dari kalian berusaha mimma khuliqa mimma indafi yakhruju min baini sulbi wa tarayh. Maka ditegaskan innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu sesungguhnya Allah ala raj'ihi mengembalikan manusia hidup kembali laqadir, sungguh mampu. Maka bagi kita Bapak-bapak Ibu semuanya 100% yakin bahwa manusia nanti setelah mati akan dibangkitkan. 100% kita yakin, gak boleh ada keraguan sedikit pun. Gak boleh kita gini, ya sopen nanti bangkit, ya syukur, ayo pompong. Itu namanya gak yakin. Itu namanya gak yakin. Yakin bahwa semua manusia nanti akan dibangkitkan. Kapan yauma tubalas sarair, di hari rahasia-rahasia itu dinampakkan atau diuji.
Ini maksudnya hari kiamat. Allah menyebut hari kiamat dengan salah satu kriteria yang terjadi. Apa yang terjadi di sana? Pada hari kiamat kelak, Bapak Ibu, manusia itu diadili sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Kalau sekarang kita akan menilai orang secara lahiriah, kita nggak boleh menilai orang ini ya, karena kita nggak bisa mengetahui hati seseorang. Di dunia kita menilai orang sesuai lahirnya. Orang yang biasa sholat ya sholat, ya muslim. Karena orang sholat musuh Islam ya tetap kita mengatakan muslim. Tapi nanti di akhirat yang diadili oleh Allah itu apa? Isi hati. Maka nggak ada orang yang bisa mengelabui Allah. Kalau sekarang manusia bisa mengelabui kita. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah. Dan itu terjadi nanti pada hari kiamat. Maka bapak-bapak, kenapa orang munafik dan orang kafir itu dikumpulkan di tempat yang sama? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Padahal orang munafik kan sholat tadi. Sholat kan? Asal Rasulullah orang munafik sholat. Yang berat bagi mereka itu hanya sholat isya dan sholat subuh, zuhur, asar, serkepat. Nah sekarang ini yang saya zuhur, asar, serkepat itu munafik kamu apa bisa lagi? Tapi kita tidak boleh menuduh munafik, karena memang kalau di masa Rasulullah ada orang-orang tertentu yang dibuka namanya oleh Allah dan diberitakan kepada Rasulullah, si bin munafik. Dan Rasulullah memberitahukan kepada salah seorang sahabat namanya Abu Hudzaifah. Maka Abu Hudzaifah itu disebut shahibu sirri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Jadi nama-nama munafik itu ada dalam daftar list. Disebutkan oleh Rasulullah, diberitakan kepada Hudzaifah. Tapi tidak semua sahabat diberitahu. Maka sampai Umar gini, Umar ini, ya Abu Hudzaifah, saya ada di daftar itu enggak? Umar ini, Umar saya masih sangat khawatir kalau masuk dalam daftarnya orang-orang munafik. Maka para sahabat itu termasuk Umar, kalau ada orang meninggal itu nunggu Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah sholat atau enggak? Kalau sholat berarti aman. Kalau nggak sholat berarti mereka nggak aman. Itu rahasia yang Allah buka untuk Rasulullah dan beritakan hanya kepada Abu Hudzaifah, tidak kepadanya. Jadi kenapa tadi orang munafik itu di akhirat dikumpulkan bersama orang kafir? Karena hakikatnya sama. Hanya saja kalau di dunia orang munafik itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Kalau orang kafir menampakkan kekufuran, hatinya juga kufur. Kalau orang munafik, orang kafir itu jujur elek. Kalau orang munafik ngapusi api. Apa maksudnya? Aslinya jelek tapi menunjukkan baik. Tapi kalau orang kafir ya pasti elek, ya tunjukin elek. Maka di akhirat yaumul sarair, rahasia dada itu dibuka sehingga orang munafik dikumpulkan di tempat yang sama dengan orang kafir. Karena sama-sama di sisi Allah, sama-sama kafir. Faman lahu min quwwatin wa la nasir. Pada hari itu manusia kafir itu tidak punya kekuatan untuk melindungi dirinya dan tidak ada yang bisa menolong. Maka orang-orang kafir nanti minta tolong pada setan, iblis. Tapi iblis mengatakan kalau dia menjawab bahwa Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah dulu memberi janji dan janji Allah itu benar. Aku memberi janji, tapi hanya memberi janji saja. Maka setan itu berlepas diri. Setan, iblis yang membujuki manusia agar kufur atau kemaksiatan nanti berlepas diri.
nggak mau menolong karena setan sendiri butuh pertolongan, maka disebutkan wama lahu min quwwatin wala, tidak ada yang selamat kecuali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang kita harapkan di akhirat, memang kita mengharapkan amal kebaikan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita mendapatkan rahmat Allah berarti mendapatkan pertolongan Allah. Kita tidak mengandalkan fisik kita, tidak mengandalkan kesolehan kita, tidak mengandalkan kepintaran kita. Yang kita andalkan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan kasih sayang, ya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup dulu karena sudah jam 9. Sampai ayat 10 ya. Sampai ayat 10 surah At-Tariq, surah yang ke-86. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama di kesempatan awal ini bisa menambah pengetahuan dan keimanan kita semuanya. Aku berdoa di anda, astagfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.